Shalom dan selamat malam jemaat kekasih Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam sabda dan doa malam jemaat Karambe, edisi Rabu 4 September 2024. Kita bersyukur hari ini bahwa Tuhan terus mengasihi kita, Ia terus menyatakan penyertaan dan pertolongannya kepada kita, sehingga hari ini boleh dilalui dengan baik. Dan sebelum kita beristirahat di malam hari ini, mari kita datang kepada Tuhan, kita memuliakan Tuhan, dan juga kita mendengarkan dan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang akan terus menuntun kehidupan kita. Dan mari kita mempersiapkan hati dan hidup kita menghadap Allah. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu tiada berubah, dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu penolong hidupku, ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku, ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Oleh karena itu, mari kita datang kepada Tuhan, meminta pertolongan dan kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, Allah yang baik, Allah yang terus mengasihi dan memelihara kehidupan kami. Dan hanya kepadamu-lah segala ungkapan syukur, pujian, dan hormat kami angkat, oleh karena begitu besar kasih setia-Mu kepada kami. Engkau terus menopang dan menuntun kehidupan kami. Kami terus mengalaminya di tengah-tengah kehidupan kami. Sepanjang hari ini, mulai dari pagi hingga di malam hari ini, Tuhan telah menolong dan memberkati kami
dalam berbagai aktivitas dan pekerjaan kami. Kami percaya ya Tuhan, bahwa kami boleh melalui hari ini dengan baik, dengan penuh sukacita, karena Tuhan yang selalu bersama dengan kami, yang terus menuntun dan menyertai kehidupan kami. Dan di malam hari ini ya Allah, sebelum kami beristirahat, kami akan membaca dan merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan memberikan hati yang siap kepada kami, memberikan hati yang penuh hikmat kepada kami, agar kami dapat memahami dan mengerti firman-Mu yang akan kami baca dan renungkan pada malam hari ini. Anak-Mu yang Engkau pakai untuk menyampaikan firman-Mu di saat ini, mari Tuhan juga memberkati, sehingga boleh menyampaikan firman-Mu ini dengan baik, dan boleh dimengerti oleh setiap jemaat-Mu di Jemaat Karambe. Bahkan boleh kami lakukan di tengah-tengah kehidupan kami. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, ampuni segala dosa dan kesalahan kami, dan layakkan kami untuk menerima firman-Mu, sebab kami semua telah siap mendengarnya. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pembacaan kita pada malam hari ini terambil dari 1 Petrus pasal 5, ayatnya yang ke-6 dan ayatnya yang ke-7. 1 Petrus 5 ayatnya yang ke-6 hingga ayatnya yang ke-7. Firman Tuhan berkata, "Karena itu, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu." Amin firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, melalui pembacaan kita pada malam hari ini, dari 1 Petrus pasal 5 ayatnya yang ke-6 dan ayatnya yang ke-7, kita dituntun dalam satu tema, yaitu berserah bukan menyerah. Berserah bukan menyerah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kekhawatiran selalu ada dalam kehidupan kita. Banyak hal yang membuat kita khawatir dalam hidup kita. Kita khawatir terhadap kebutuhan hidup kita. Kita khawatir terhadap kesehatan kita. Kita khawatir tentang masa depan kita. Bahkan banyak hal yang membuat kita khawatir. Tetapi rasa khawatir itu juga diperlukan dalam kehidupan kita, agar kita tetap waspada dan juga tidak menganggap enteng segala sesuatu dalam hidup kita ini. Tetapi menjadi tidak baik ketika kita dikuasai oleh rasa khawatir yang berlebihan, yang membuat kita, yang mempengaruhi cara berpikir kita, tindakan kita, yang membuat kita ragu, bahkan juga tidak percaya. Bahkan rasa khawatir yang berlebihan juga mempengaruhi pertumbuhan iman kita di dalam Yesus Kristus. Lalu apa yang akan kita lakukan dalam menghadapi kekhawatiran kehidupan kita pada saat ini? Apakah kita akan menghindar? Apakah kita akan menjauh dari kekhawatiran kita? Tentu bukanlah cara yang tepat yang akan kita lakukan ketika kita mau menghindar atau menjauh dari rasa khawatir. Sebab bagaimana mungkin kita mau menghindar, bagaimana mungkin kita mau menjauh dari rasa khawatir, sedangkan hidup kita ini dipenuhi oleh ketidakpastian dan juga dipenuhi oleh tantangan. Lalu sebenarnya apa yang harus kita lakukan dalam menghadapi kekhawatiran hidup kita ini? Jemaat yang dikasihi Tuhan, melalui bacaan kita pada malam hari ini, kita melihat bagaimana Rasul Petrus memberi penguatan kepada orang-orang non-Yahudi atau orang Kristen yang saat itu tersebar di berbagai tempat di Asia. Rasul Petrus memberikan penguatan kepada mereka, memberi kekuatan kepada mereka, sebab saat itu mereka mengalami pencobaan, mereka mengalami penganiayaan, bahkan juga
penghinaan dari orang-orang di sekitar mereka. Penganiayaan yang mereka alami membuat mereka kehilangan banyak hal. Mereka kehilangan pekerjaan mereka, mereka kehilangan orang-orang terdekat mereka, mereka juga bahkan terancam kehilangan nyawa mereka. Hal inilah yang kemudian membuat mereka menjadi takut, membuat mereka khawatir secara berlebihan, sebab mereka tidak tahu apa yang akan terjadi dalam kehidupan mereka, bahkan dalam masa depan mereka. Mereka tidak tahu apa yang akan terjadi. Sehingga dalam bacaan kita saat ini, Rasul Petrus memberi nasihat kepada mereka. Rasul Petrus mengingatkan kepada mereka bahwa dalam menghadapi situasi mereka saat itu, dalam menghadapi keadaan hidup mereka saat itu, mereka harus senantiasa merendahkan diri di hadapan Tuhan. Mereka harus senantiasa berada dalam kerendahan hati, kerendahan diri, dan senantiasa percaya bahwa ada tangan Tuhan yang begitu kuat yang akan menolong mereka. Allah yang akan senantiasa menyatakan pertolongan kepada mereka, Allah yang akan senantiasa melihat dan senantiasa memelihara kehidupan mereka, sehingga senantiasa mereka harus meyakini dan percaya bahwa kuasa Allah akan senantiasa ada bersama dengan mereka ketika mereka datang kepada Tuhan dengan penuh kerendahan hati. Tetapi bukan hanya demikian, Rasul Petrus juga mengingatkan kepada mereka untuk senantiasa menceritakan, bahkan menyampaikan segala keluh kesah mereka, menyampaikan segala keadaan hidup mereka kepada Tuhan di dalam doa. Sebab Allah mengetahui apa yang mereka alami, dan juga Allah peduli terhadap orang-orang yang mau datang kepadanya, yang mau datang berseru kepadanya dengan hati yang sungguh. Jemaat yang dikasihi Tuhan, nasihat Rasul Paulus terhadap orang-orang non-Yahudi dalam pembacaan kita pada malam hari ini juga menjadi nasihat, bahkan menjadi jawaban bagi kita dalam menghadapi berbagai kekhawatiran dalam kehidupan kita. Cara yang tepat dalam menghadapi kekhawatiran, bahkan rasa takut yang berlebihan yang kita alami saat ini, yaitu dengan merendahkan diri kita kepada Tuhan dan mengakui keterbatasan kita. Kita menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan yang kuat. Kita berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Sikap berserah kepada Tuhan adalah bentuk bahwa kita mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan untuk dibentuk sesuai dengan kehendak Allah. Kita berserah kepada Allah bukan menyerah terhadap keadaan atau situasi yang kita alami. Menyerah adalah ketika kita tidak lagi memiliki pengharapan, sedangkan berserah sekalipun kita tidak tahu apa yang akan kita hadapi ke depan, kita tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, bahkan kita tidak tahu hasil dari apa yang kita perjuangkan pada saat ini. Tetapi kita memiliki pengharapan yang begitu kuat, karena kita percaya bahwa kita berjalan bersama dengan kuasa Allah yang tanpa batas itu. Oleh karena itu, jemaat yang dikasihi Tuhan, sebesar apapun kesulitan yang kita alami saat ini, sesulit apapun keadaan, sekecil apapun kemungkinan bagi masa depan kita, sebesar apapun rasa khawatir yang membelenggu kehidupan kita, tetaplah berserah kepada Tuhan. Yakin dan percayalah bahwa Tuhan senantiasa mengerjakan sesuatu yang baik di tengah-tengah kehidupan kita, yang akan memberikan kebahagiaan dan sukacita yang luar biasa bagi kita ketika kita bertekun dan setia dalam setiap tantangan dan pencobaan hidup yang kita alami. Kita senantiasa setia kepada Tuhan, senantiasa berpengharapan kepada Tuhan, karena kita percaya bahwa Ia senantiasa ada bersama-sama dengan kita. Dan ingatlah bahwa Allah terus dekat
kepada setiap orang yang datang dan berseru kepadanya. Terpujilah Tuhan. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan sungguh luar biasa hadir menyapa kita pada malam hari ini. Mari kita merespon firman Tuhan yang telah kita dengarkan melalui pujian berikut ini. Kepada Allahku di darat pun di laut menderu, tiap detik tak berhenti. Bapa surgawi terus menjagaku. Kau benar, pegang erat di gunung tinggi dan samudera, di tapan gelap ku didekat. Bapa surgawi terus menjagaku. Kepada Tuhan aku berserah, di gua singa saat disesat, dalam perang atau senang, Bapa surgawi terus menjagaku. Kau benar, ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera, di tapan gelap ku didekat. Bapa surgawi terus menjagaku. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam tahta kerajaan sorga, kembali lagi kami datang menundukkan kepala kami, merendahkan hati dan hidup kami kepadamu, karena kami tahu Tuhan, bahwa Engkau adalah Allah yang begitu berkuasa di tengah-tengah kehidupan kami. Kami menyadari ya Tuhan, di tengah-tengah perjalanan kehidupan kami, berbagai macam tantangan, pergumulan hidup membelenggu kehidupan kami. Bahkan di tengah pergumulan kami menjadi takut, rasa khawatir hadir dalam hidup kami. Tetapi firman-Mu di malam hari ini menyapa kami dan mengingatkan kami, bahwa sekalipun kami berada dalam situasi yang demikian, kami akan senantiasa berserah kepadamu, berserah kepada tangan Tuhan yang begitu kuat, yang akan mengangkat dan menolong kami dari berbagai kesulitan dan pergumulan hidup kami. Oleh karena itu ya Tuhan, berikan kami hati yang kuat, berikan hati yang setia kepada kami, untuk senantiasa datang berserah hanya kepada Tuhan, dan senantiasa mengandalkan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami, dalam menjalani berbagai tantangan hidup yang senantiasa hadir silih berganti dalam kehidupan kami. Tuhan, mampukan kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu untuk senantiasa menyandarkan seluruh kehidupan kami ini hanya kepada Tuhan saja. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga,
Di malam hari ini ya Tuhan, kami datang berdoa bagi segenap anggota jemaat-Mu di tempat ini. Mari Tuhan memberkati mereka di tengah-tengah kehidupan mereka pribadi lepas pribadi. Tuhan yang akan senantiasa memberi hikmat, memberikan kesehatan, kekuatan kepada mereka, sehingga dalam melakukan segala aktivitas bahkan pekerjaan mereka, mereka senantiasa bersuka cita dan senantiasa percaya bahwa apa yang mereka kerjakan saat ini semua dikerjakan untuk Tuhan dan semua dikerjakan demi kemuliaan nama Tuhan. Berkati anak-anak yang Engkau karuniakan bagi mereka, kiranya Tuhan yang akan senantiasa juga menuntun kehidupan mereka di tengah-tengah pendidikan mereka, di tengah-tengah pertumbuhan mereka, di tengah-tengah masa muda mereka. Biarlah mereka senantiasa merasakan bahwa Engkau terus hadir di tengah-tengah kehidupan mereka. Engkau yang akan terus menuntun dan menopang kehidupan mereka, sehingga mereka senantiasa boleh bertekun dalam pendidikan mereka, senantiasa bertumbuh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, dan senantiasa menjalani kehidupan mereka dengan senantiasa mengandalkan Tuhan. Dan kami juga berdoa ya Tuhan, bagi segenap anggota jemaat-Mu yang saat ini berada dalam pergumulan karena sakit penyakit. Kami berdoa dan memohon kepadamu, kiranya Engkau yang akan menyatakan kuasa-Mu di tengah pergumulan sakit penyakit yang mereka alami. Tuhan memberkati segala usaha-usaha yang mereka lakukan untuk memperoleh kesembuhan, baik itu melalui tangan-tangan medis, baik itu melalui obat-obatan, baik itu melalui makanan minuman, bahkan juga orang-orang yang senantiasa mendampingi mereka. Kiranya Tuhan yang akan senantiasa memberkati semuanya itu, sehingga dari dalam itu mereka senantiasa memperoleh kesembuhan, dan mereka senantiasa datang mengucap syukur kepada Tuhan dan senantiasa merasakan bahwa Tuhan begitu baik dan begitu mengasihi mereka di tengah-tengah kehidupan mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi segenap anggota jemaat-Mu yang saat ini berada dalam pergumulan karena kehilangan orang-orang yang mereka kasihi. Kiranya Tuhan senantiasa hadir di tengah pergumulan duka cita yang mereka alami. Tuhan yang akan menguatkan, Tuhan yang akan menghiburkan mereka, sehingga mereka senantiasa memiliki hati yang sabar, hati yang tabah, sehingga mereka senantiasa memiliki pengharapan kepada Tuhan sekalipun mereka berada dalam duka cita. Dan senantiasa mereka percaya bahwa Tuhan senantiasa hadir bersama-sama dengan mereka dalam berbagai situasi kehidupan mereka. Tuhan beri hikmat kepada mereka ketika mereka akan merencanakan untuk menguburkan orang-orang yang mereka kasihi, sehingga boleh sehati sepikir dan proses pemakaman yang mereka rencanakan boleh berjalan dengan baik sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, kami juga berdoa bagi segenap orang tua kami di tempat ini, di jemaat-Mu yang saat ini berada dalam usia lanjut. Tuhan kiranya senantiasa memberkati mereka, karuniakan kesehatan, kekuatan, sehingga dalam menjalani masa tua, mereka senantiasa bersuka cita dan memiliki pengharapan yang teguh di dalam Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, kami berdoa bagi pembangunan gedung gereja-Mu di tempat ini yang terus berlanjut. Kiranya Tuhan juga yang akan senantiasa memberkati, bahkan setiap dana-dana yang dibutuhkan Tuhan yang akan mencukupkan, setiap orang-orang yang Tuhan pakai untuk bekerja, Tuhan juga yang akan senantiasa memberkati mereka semua, mengaruniakan kesehatan, kekuatan, sehingga boleh bekerja dengan tekun, dengan penuh hikmat, dan kelak gedung gereja kami ini boleh selesai dengan baik, dan kami bersama-sama memakainya untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, bahkan bersekutu bersama dengan seluruh jemaat-Mu di Jemaat Karambe. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, seluruh pergumulan hidup kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Bahkan rencana-rencana kehidupan kami pribadi lepas pribadi, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang akan senantiasa menopang dan berperkara di tengah-tengah kehidupan kami. Karena kami yakin dan percaya bahwa kehendak Tuhan, rancangan Tuhan adalah rancangan yang terbaik di tengah-tengah kehidupan kami. Ya Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan surga, inilah yang menjadi doa kami
ungkapan syukur kami, permohonan kami, yang kami bawa di dalam anak-Mu Yesus Kristus, yang sudah mengajar kami doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, demikianlah ibadah kita pada malam hari ini. Selamat beristirahat, Tuhan Yesus memberkati.